Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Anggreni. Saya dari Universitas Negeri Malang, Prodi S1 Pendidikan Teknik Informatika tahun 2018, offering A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya, di mana saya menggunakan mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi untuk SMK kelas 11 multimedia dan semester 1. Materi pokok yang akan saya bahas untuk RPP yang pertama ini adalah prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi, di mana alokasi waktunya ada 4 kali 45 menit. Yang pertama ada kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, di mana kompetensi dasar yang saya ambil adalah 3.1, memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi atau vektor. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menerangkan pengertian animasi 2 dimensi, mengurutkan jenis prinsip-prinsip pembuatan animasi 2 dimensi. Kemudian untuk kompetensi 4.1-nya menyampaikan prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi atau vektor. Kemudian untuk indikator pencapaiannya adalah melakukan kajian fungsi prinsip dasar animasi 2 dimensi dan mempresentasikan prinsip-prinsip pembuatan animasi 2 dimensi. Ini ada tujuan pembelajarannya. Kemudian materi pembelajarannya. Kemudian untuk metode pembelajaran di sini menggunakan pendekatan student center, modelnya discovery learning, dan metodenya diskusi, informasi, dan demonstrasi. Media alat bahan sumbernya menggunakan medianya laptop atau komputer, LCD, dan video. Kemudian untuk bahannya PowerPoint dan bahan ajar. Kemudian sumber belajarnya dapat melalui file modul animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ataupun media belajar online lainnya. Untuk kegiatan pembelajaran, untuk pertemuan 1, kami akan menerangkan pengertian animasi 2 dimensi, mengurutkan jenis prinsip-prinsip pembuatan animasi 2 dimensi, melakukan kajian fungsi prinsip dasar animasi 2 dimensi, dan mempresentasikan prinsip-prinsip pembuatan animasi 2 dimensi. Untuk pendahuluan 10 menit mengkondisikan suasana belajar serta memberikan motivasi lainnya serta persepsi dengan menanyakan konsep animasi 2 dimensi. Kemudian untuk kegiatan inti ada pemberian stimulus terhadap peserta didik, identifikasi masalah, pengumpulan data, pembuktian serta menarik kesimpulan atau generalisasi. Kemudian ada penutup. Kemudian untuk penilaian pembelajaran, ada teknik dan bentuk penilaiannya berupa teknik penilaian sikapnya berupa model observasi, serta penilaian pengetahuannya tes tulis, atau penilaian keterampilan ada tes kinerja. Untuk instrumen penilaian sebagai berikut. Kemudian untuk soalnya, soal evaluasi, kemudian ada kunci jawaban serta pedoman penskoran, kemudian penilaian keterampilan seperti berikut, kemudian rubrik penilaian serta pembelajaran remedial dan pengayaan. Baik, kemudian untuk RPP yang kedua ada materi pokok tentang teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Alokasi waktunya sama, 4 kali 45 menit. Kemudian isinya pun hampir sama. Hanya saja kompetensi dasarnya yaitu menerapkan teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi, menjelaskan teknik pembuatan gambar objek menggunakan aplikasi 2 dimensi untuk indikator pencapaian kompetensinya. Serta untuk praktiknya membuat gambar objek sederhana menggunakan aplikasi 2 dimensi, di mana melakukan pembuatan gambar objek menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi, serta mempresentasikan hasil pembuatan gambar objek menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Tujuannya pun sama, ingin dari rencana pembelajarannya hampir sama seperti yang pertama, dan untuk yang ketiga pun juga, di mana di sini materi pokoknya adalah teknik animasi twinning 2 dimensi, tetapi untuk alokasi waktunya di sini hanya 3 kali 45 menit, di mana ada 3 pertemuan. Kemudian isi RPP-nya pun sama,
Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya, karena di sini kompetensi dasarnya menerapkan teknik animasi twinning 2 dimensi, maka indikator pencapaiannya adalah mendefinisikan animasi twinning 2 dimensi, menjelaskan jenis-jenis animasi twinning 2 dimensi, dan menjelaskan langkah teknik animasi twinning 2 dimensi. Untuk praktiknya, membuat animasi 2 dimensi menggunakan teknik twinning, di mana indikator pencapaiannya adalah membuat animasi 2 dimensi menggunakan teknik twinning sesuai kriteria dan jujur, kemudian mendemonstrasikan atau menunjukkan hasil animasi 2 dimensi menggunakan teknik twinning sesuai kriteria dan jujur. Isinya mungkin sama dengan RPP yang sebelumnya. Dan ada soal evaluasi, penilaian, serta penilaian keterampilannya. Nah, sekarang beralih ke media pembelajaran yang telah saya buat. Di sini saya membuat media pembelajaran menggunakan Articulate Storyline 3, di mana ini adalah tampilan awalnya. Kemudian di sini kita diharuskan memasukkan nama siswa. Jadi nama lengkap. Di sini saya menggunakan nama saya, Dian Anggraini, sekolah SMKN 2 Kediri. Di sini apabila username serta sekolah tidak diisi, maka tidak bisa memulai media pembelajarannya. Karena di sini saya sudah mengisi semua, maka dapat dimulai. Kemudian klik mulai, kita tunggu. Di sini ada tampilan menu utama. Di sini adalah nama siswanya. Kemudian di sini adalah nama mata pelajarannya serta kelas dan semester yang menjadi mata pelajaran itu. Di sini mata pelajarannya animasi 2 dimensi untuk kelas 11 dan semester 1. Di sini untuk menu utama terdapat materi animasi 2 dimensi, video tutorial, latihan soal, serta tugas rumah. Di sini materi animasi 2 dimensi ada berikut ini sesuai KD yang telah saya tunjukkan, sesuai RPP yang telah saya tunjukkan tadi, dan saya mengambil KD 3.1, 3.2, serta 3.3. Jadi berisinya prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi, teknik pembuatan objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi, serta menerapkan teknik animasi twinning 2 dimensi. Untuk materi prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi, tinggal diklik, kemudian akan muncul PPT-nya. Ini adalah PPT, serta untuk melanjutkannya, next. Ini adalah tampilan dari PPT-nya. Kemudian ketika selesai, maka ketika kita menekan next, akan kembali ke daftar materi animasi 2 dimensi. Kita bisa melanjutkan untuk materi selanjutnya, ada teknik pembuatan objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Kita buka dan akan muncul PowerPoint yang menjelaskan tentang materi pembuatan objek pada aplikasi animasi 2 dimensi. Ini ada pembahasannya, kemudian pengertian objek, pengetahuan dasar objek pada Flash, kemudian line tools, kemudian dasar-dasar pewarnaan objek pada Flash. Sekian, maka di next akan kembali ke materi animasi lagi, dan di sini untuk yang terakhir menerapkan teknik animasi twinning 2 dimensi. Akan menunjukkan PowerPoint-nya. Oke, setelah kita membuka materi, siswa juga bisa melihat video tutorial yang berkaitan dengan bagaimana pembuatan animasi 2 dimensi. Di sini ada tutorial pembuatan objek animasi 2 dimensi yang terkait dengan KD 3.2, yaitu membuat objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Di sini kita bisa klik play. Kemudian akan muncul ini. Di sini saya mengambil video bersumberkan dari YouTube. Jadi masih ada tulisannya itu, cara membuat animasi 2 dimensi sederhana. Baik, setelah selesai bisa di next. Selanjutnya ada video tutorial penerapan teknik animasi twinning 2 dimensi. Siswa dapat mengklik button play, kemudian video akan ditampilkan seperti ini.
seperti ini, kemudian ketik next untuk kembali ke menu video tutorial, kemudian untuk kembali ke menu utama untuk mengerjakan latihan soal, dimana setelah siswa mempelajari materi animasi 2 dimensi dan video tutorial bagaimana cara pembuatannya, maka siswa diharuskan untuk mengerjakan latihan soal. Di sini latihan soalnya ada 3, juga dibagi berdasarkan KD yang saya ambil. Kemudian di sini ada prinsip dasar pembuatan animasi, kita klik mulai. Di sini ada tulisan belum tuntas karena poinnya ada kurang dari KKM yang di bawah. Di sini saya klik mulai. Di sini saya menggunakan 5 soal, dan karena ini sudah saya kerjakan sebelumnya, maka dia akan masih menyimpan data yang sebelumnya. Ini untuk pembahasannya, maka dia ada hasil maaf Anda belum lulus. Next, kita coba mengerjakan teknik pembuatan objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Kita mulai. Ini kita jawab. Dan terdapat 1 garis. Nah, di sini apabila nilainya benar 80%, maka di sini akan ada tulisan hasil selamat Anda lulus. Dapat dibuka juga review kuisnya. Di sini ada salah. Ini jawaban siswa dan ini jawaban yang benar. Kemudian next, jawaban yang benar, sampai ketemu hasil itu. Setelah itu teknik pembuatan pun sama, teknik animasi juga sama seperti ini. Karena ini sudah tuntas, maka ada tulisan tuntas seperti ini. Kemudian untuk tugas rumah, siswa diberikan tugas seperti ini, menjelaskan. Kemudian untuk pembuatan objek, membuat gambar objek kereta dengan menggunakan aplikasi 2 dimensi. Kemudian untuk teknik animasi twinning, membuat animasi perputaran roda delman dengan menggunakan teknik twinning, serta membuat animasi sederhana seperti itu. Baik, mungkin itu presentasi dari saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.